تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bismillah, Assalamualaikum. Ustadz, sebagai muslimah, bagaimana kami mempelajari adab dalam keadaan kami belajar pada asatizah yang tidak bisa kami perhatikan adabnya, melainkan hanya tutur kata dari seorang guru? Apakah boleh saya memperbanyak belajar dan mengajar dari rumah dengan media online supaya tidak banyak keluar rumah? Sesekali saya mendatangi kajian supaya bisa bertanya langsung, tapi apakah boleh jika saya mencukupkan belajar dengan rekaman pelajaran para ulama saja, dan jika ada iskal, saya tanyakan kepada guru-guru saya, dan saya kesulitan mencari kajian untuk akhwat yang terstruktur sehingga saya kebanyakan belajar taksil ilmi dari rekaman pelajaran Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin mungkin maksudnya rahimahullah yang tafriqnya tercetak. Bagaimana saya menjaga agar diri saya senantiasa terukur di atas manhaj dan akidah yang salim? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Seorang itu kalau dia tahu dirinya sudah di atas jalan, ya, itu adalah hal yang baik. Dia kenal dirinya di atas jalan bagaimana. Pertama, dia sudah pernah berguru kepada guru yang lurus manhajnya, akidahnya, talaki dari guru. Kemudian dia di atas jalan, dia mendengar dan mengambil dari guru-guru yang terpercaya saja. Ya, kalau subhanallah penanya bisa mengambil istifadah dari pelajaran-pelajaran Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau salah seorang ulama besar di masa ini, malah dari imam agama untuk kita di masa sekarang ini. Iya, dan sangat bagus sekali dari pelajaran-pelajarannya. Sebagaimana para ulama yang lain, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Mukbil, dan selainnya dari para ulama di masa sekarang, itu orang-orang yang luar biasa, mendidik manusia di atas ilmu dan di atas sunnah. Jadi kalau misalnya bisa belajar dengan terprogram dari tingkatan ilmu yang paling mendasar terus meningkat ke atas, maka itu bagus. Tapi kalau hadir di pelajaran syekh, misalnya syekhnya mengajarkan kelas akidah untuk tingkat tinggi, kalau kita hadir di depan syekhnya, belum tentu kita boleh hadir di pelajaran itu, sebab kita perlu ngambil pelajaran yang di bawah. Itu namanya tidak belajar dengan cara yang baik dan benar. Tapi sebelumnya, itu tadi saya bahasakan, dipastikan dulu kelurusan jalannya. Dia sudah kenal cara belajar, cara menuntut ilmu, ya, dan dia sudah ada talaki dari guru secara langsung, sisa dia melanjutkan, maka itu nggak ada masalah, insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, dari menghadiri di majelis-majelis ilmu, itu tetap penting ya. Jadi para sahabat itu diberi waktu khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mereka juga menukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nukilan. Ini selain dari istri-istri Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hal-hal tertentu yang dihadiri oleh para sahabat. Mereka lihat langsung kepada Nabi atau mereka bertanya langsung, ya. Dan yang ketiga, memang perempuan itu kalau dia mampu belajar dari rumahnya, maka itu yang paling afdolnya. Dan sekarang memang alhamdulillah banyak kemudahan di dalam hal itu. Ya, sisa harus diperbaiki terkait dengan pemahamannya. Ya, sebab kita ini kadang pada apa yang kita pahami itu perlu kita tunjukkan kepada orang yang lebih berilmu dari kita, supaya kita ketahui ini pemahaman kita sudah benar atau tidak. Ya, saya hingga hari ini kalau ada hal-hal yang memang itu perlu kepada seorang yang lebih berilmu dari saya untuk ini, saya pasti akan bertanya dan saya akan menyampaikan saya begini dan begini, bagaimana tanggapannya. Atau kadang saya memang sering menghadiri dari pelajaran-pelajaran para ulama kita, apakah secara langsung maupun secara online, untuk memeriksa kembali dari apa yang telah saya pelajari itu masih di atas kadar apa yang berjalan atau tidak. Jadi itu memang amanah di dalam ilmu itu
itu memang ada dan memang harus dipelihara. Sebab itu pertanggungjawaban ya terkait dengan kebaikan kita, apalagi kalau kita menyampaikannya kepada orang lain. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.